Hadirin sekalian, kita memahami bahwa perekonomian itu tidaklah seperti garis lurus, melainkan naik dan turun, mengalami percepatan dan perlambatan. Dan itulah yang biasa disebut sebagai siklus ekonomi, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Darmin Nasution. Saya hari ini ingin bicara terang benderang, karena faktor siklus ekonomi, karena faktor struktural, maka sangat mungkin tantangan ekonomi ke depan semakin berat sebelum kondisi akhirnya membaik beberapa kuartal ke depan. Kalau saya, pahit ya saya bilang pahit. Kalau manis, ya saya bilang manis. Dan kita saat ini menghadapi tantangan ekonomi yang fundamental. Namun saya yakin pemerintah semakin siap menghadapi tantangan tersebut. Mengapa ekonomi saat ini mengalami pelambatan? Harus kita pahami bahwa ekonomi kita baru mengakhiri satu siklus dan sedang kita arahkan menuju ke satu siklus ekonomi yang baru. Kita arahkan. Inilah yang saya sebut ekonomi kita sedang mengalami transisi yang fundamental. Ekonomi kita sedang beralih dari konsumsi ke produksi, dari konsumsi ke investasi. Dan growth engine, mesin pertumbuhan dari siklus yang lalu, komoditas mentah, sudah tidak bisa diandalkan lagi. Kita harus masuk ke hilirisasi, ke industrialisasi. Dunia telah berubah dan menggali komoditas mentah, baik nikel, tembaga, boksit, sudah tidak bisa lagi menghasilkan kemakmuran sebagaimana sebelumnya, karena harga komoditas sedang anjlok turun. Kita tahu semua itu. Namun growth engine yang baru masih belum bisa bangkit sepenuhnya. Ekonomi kita beberapa tahun kemarin sebenarnya sudah menuju kepada tren yang semakin tidak sustainable. Mas Ihsan, ini menarik tadi Pak Budi Ari sampaikan soal faktor yang patut dipantau dan nggak pernah dipantau sama ekonom-ekonom kelas kakap seperti Anda berdua. Ya, tapi Anda sepakat nggak bahwa makanan bayi, pakaian bayi itu menjadi indikator daya beli? Jadi sebenarnya ada survei triwulanan ya dari Bank Indonesia. Tadi indikator yang disebut oleh Budi Ari itu termasuk indikator yang kita sebut advance indikator. Jadi biasanya kita memprediksi siklus perekonomian, ada beberapa instrumen yang kita survei. Salah satunya mungkin ini makanan bayi, yang saya nggak tahu makanan bayi ini, tapi kalau untuk survei indikator itu biasanya kita pakai semen. Karena orang kalau bangun rumah berarti ada ekspektasi dia ke depan bagus, ada cash flow macam-macam. Kita juga pakai kalau buat manufaktur kardus, karena kardus ini kan membungkus, packaging macam-macam. Kalau ada order banyak pasti dia akan order kardus juga banyak. Jadi masuk akal. Jadi ada beberapa memang komoditas yang kita pakai sebagai indikator. Dan memang dari semua indikator ini, misalnya tadi sudah disebutkan juga oleh Presiden Jokowi tentang masalah kredit konsumsi yang turun di bawah 15%, biasanya di atas 20%, bahkan di 2009-2010 bisa di atas 30%. Permintaan akan kendaraan yang turun sampai 40%, permintaan akan rumah yang turun sampai dengan 20%, plus PHK, ini kan sebenarnya yang paling berbahaya ini, PHK bisa ratusan ribu di sektor tekstil, kendaraan, belum lagi yang di sektor PHR ini, jadi termasuk perhotelan. Kalau saya survei, ambil sampling di beberapa tempat, itu angkanya mengkhawatirkan, 35-40%. Ini kan berarti ada, kalau di total, itu ada mungkin lebih dari 2 juta pengangguran baru yang disebabkan akibat pelemahan ekonomi ini. Ini plus
2 juta pengangguran itu yang kehilangan pekerjaan atau karena ya kehilangan? Yang kehilangan pekerjaan karena adanya perlambatan ini. Nah ini kan menjadi PR ke depan, apalagi tadi Mas Fis juga udah menyinggung tentang masalah pelemahan Cina. Kalau Greece, kalau Yunani oke lah, karena memang semakin jauh, dampaknya juga jauh. Tapi kalau Cina ini lemah, goyang, apalagi kan pasar modal di Cina, dari update berita terakhir di Bloomberg misalnya dikatakan jatuh sampai 30% dalam beberapa hari terakhir, ini bahaya ini. Ini kalau kemudian goncangannya sampai ke kita, ini bukan mustahil ya. Saya tidak berharap, sangat-sangat tidak berharap bahwa resesi ini kan bisa udah secara textbook udah bisa dikategorikan masuk resesi. Tapi, nah ini menarik, dalam diskusi tertutup di MNC dengan Menteri Keuangan mengatakan bahwa Indonesia itu nggak ada ke arah resesi sama sekali. Perlambatan iya, tapi resesi no, menurut Menteri Keuangan. Kita balik ke textbook aja. Jadi resesi itu per definisi adalah perlambatan ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut. Jadi kalau misalnya di kuartal keempat 2014 itu pertumbuhan masih di atas 5, turun dari 5,5 turun 5,2. Kalau di kuartal pertama turun lagi menjadi 4,7, secara teknis udah resesi, perlambatan. Cuma kan masalahnya kalau diakui aja enggak, gimana kemudian mau jalan keluar terobosannya. Balik lagi ke masalah tadi, masalah infrastruktur, menurut hemat saya yang dibutuhkan sekarang bukan lagi wacana, bukan lagi jargon, tapi langkah konkret bagaimana mendisburse anggaran ini. Jadi anggaran ini kan kayak terpenjara, belanja infrastruktur jangka panjang, padahal kita butuh stimulus, kita butuh dorongan di dalam perekonomian supaya bergerak, supaya di bawah itu nggak ada lagi PHK, supaya konsumsi masyarakat naik, inventory dinaikkan, produksi juga naik. Ini yang nggak kejadian sekarang. Jadi kalau Presiden dengan kabinet masih ngomong tentang yang jangka panjang, yang 2 tahun, 3 tahun ke depan, itu kata Keynes, in the long run we all die. Jadi udah nggak usah dipikir lagi long run, tapi bagaimana yang sekarang dulu ini, bagaimana ditangani. Oke, Mas, ini juga apa namanya membuat orang jadi tersadarkan bahwa oh ya, tapi kalau diinget-inget ke belakang kan perlambatan tuh nggak sekonyong-konyong tiba, tapi kan udah mulai kerasa tuh 2012-an, sehingga sebetulnya di akhir-akhir masa Pak SBY pun udah mulai terasa, dan ini adalah sebuah siklus yang mungkin akan menemukan titik keseimbangan yang baru, gitu nggak menurut Mas Fit? Tahun 2008 ketika kita terkena dampak dari subprime mortgage di Amerika, pertumbuhan ekonomi kita 2009 itu terkontraksi sampai 4,5%. Kemudian kita bisa rebound di 2010, pertumbuhan ekonomi kita 6,1%. Nah, melihat apa yang kita lakukan bersama-sama tahun 2008, paket kebijakan itu harus segera dirumuskan. Dan ini saya rasa yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar untuk membangkitkan rasa confidence mereka. Nah, paket kebijakan itu isinya apa saja? Saya rasa ada beberapa elemen. Yang pertama, paket kebijakan yang menopang daya beli masyarakat. Itu harus segera diluncurkan. Yang kedua adalah paket kebijakan yang mencegah terjadinya PHK massal, terutama sektor-sektor yang padat karya. Karena sekarang ini di beberapa sentra-sentra produksi, pengurangan jam kerja sudah dilakukan. Memang belum sampai ke PHK. Tapi kalau pelambatan ini terus terjadi, tidak menutup kemungkinan PHK itu akan dilakukan oleh para pengusaha. Kemudian sektor UMKM sebagai buffer dari ekonomi kita itu juga harus segera diberikan stimulusnya. Investasi tadi juga disampaikan, tidak hanya menarik investasi tetapi juga merealisasikan proyek-proyek investasi. Hambatan-hambatan investasi harus segera itu standar Mas, nanti lahan lah. Nah, itu urusan klasik di Indonesia. Nah, yang kelima, karena begini, penyerapan anggaran itu yang rendah tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Jadi semester pertama belanja kementerian lembaga itu hanya 26%. Dari total 795 triliun itu yang terserap hanya 208 triliun. Jadi tidak cukup ini harus segera dipercepat. Tapi daerah itu juga masih rendah. Jadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu duduk bersama. Yang keenam, sebenarnya yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu dengan tulisan agar segera bertemu dengan dunia usaha. Tetapi sifatnya tidak one way, tapi mencoba untuk dialog. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh dunia usaha saat ini? Stimulus apa yang Anda butuhkan? Dan itu yang dideliver, sehingga stimulus fiskal itu tepat, terukur, dan terarah. Gitu ya. Jadi sektor-sektor mana saja yang sifatnya penting, yang menjadi pilar
dan memberikan multiplier efek yang cukup besar bagi ekonomi kita, itu yang kita stimulus. Itu yang Dalam ditunggu jangka untuk pendek, segera duduk bareng. Itu Iya. yang ditunggu. Jadi Kadin, Apindo, HIPMI, Semua pelaku dunia HIPI usaha diundang berdialog apa yang mereka perlukan sekarang agar perlambatan ini tidak menjadi lebih dalam lagi. Baik, Iya. kita lanjutkan. Terutama kita ingin tahu apakah dampak dari pilkada serentak juga akan membuat geliat ekonomi juga. Itu ada pengaruhnya nggak kira-kira? Karena biasanya kan pemilu itu ada spending yang luar biasa. Ini Mas Ihsan sebagai calon, kita akan tanya nanti. Sesaat lagi tetap bersama dengan kami ya. Walaupun ada semangat untuk. Kenapa?